Ya, selamat siang brother. Ini aku lagi di Tomakomai, pelabuhan di Hokkaido. Aku perjalanan ke Hokkaido. Ini naik kapal 19 jam, hampir seharian penuh. Cuman buat ngincer Sakuramasu, Cok. Sakuramasu itu ikan. Ya tahu ikan sih. Sejenis trout. Ini sampai Hokkaido nih aku nih. Ini bulan 2 Februari. Tanggal 20 kalau nggak salah ya. Jadi buat Sakuramasu memang agak ini sih, agak cepet memang, belum peaknya. Sering badai salju. Jadi yang kalau mau tanya masalah dingin atau enggak, ya pikir sendirilah. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Oke, pertama, apa itu Sakuramasu? Sakuramasu itu trout, Cok. Salmon, sering disebut salmon cherry. Jadi di Jepang nih ada banyak jenis-jenis ikan-ikan jenis-jenis salmon. Salah satunya salmon cherry. Tadi ada banyak pokoknya jenis-jenis trout di Jepang nih. Di trout masu nih. Jadi kalau di Jepang, masu itu kalau di bahasa Inggris namanya trout tuh. Ada banyak jenis trout di Jepang. Pertama yaitu tadi Sakuramasu. Ada Sakuramasu, Nijimasu, Himemasu, Biwamasu. Terus ada Hongmasu, Satsukimasu, terus Yamame, Iwana, Amago, Rainbow Trout, Brown Trout, Ngentrout. Itu pokoknya intinya banyak. Nah, buat Sakuramasu itu sebenarnya kalau kecil dia di sungai. Kecilnya di sungai itu. Kalau di Jepang namanya Yamame itu. Dia kecilnya di sungai. Yamame dia turun ke laut. Gede di laut, makan ikan-ikan laut jadi enak. Tapi ada juga yang enggak turun ke laut, jadi tetap di sungai, di danau, di stream, kayak gitulah. Tapi kalau Sakuramasu ini inceranku ada di laut, Cok. Jadi jelas enak. Kalau di Jepang itu kebanyakan Sakuramasu kalau yang di laut itu mancingnya di daerah Hokkaido tuh. Daerah yang dingin, Hokkaido. Di Honshu pun ada, cuman jumlahnya nggak sebanyak di Hokkaido. Tetap banyak di Hokkaido, terutama yang di lautnya tuh. Mancingnya kebanyakan ada di dekat-dekat muara. Terus ada musim peaknya. Nah, ini musimnya, musim Sakuramasu. Sakuramasu nih kalau dibilang pengen mancing Sakuramasu, musimnya kapan? Tergantung spot sebetulnya. Mau di air tawar apa di air laut tuh. Kalau di air tawar itu hampir nggak mengenal musim tuh. Di air tawar ini bisa di danau, bisa di stream, bisa di sungai, bisa di pegunungan. Tapi kebanyakan rata-rata kecil-kecil. Kalau di laut ya kecil pun ada, gede pun ada. Tapi chance buat dapat gede itu lebih gede kalau di laut. Buat musim itu peaknya pada bulan Maret, April, Mei. Itu peaknya. Tapi dari bulan Desember, Januari, Februari itu mulai bisa dipancing. Cuman memang masih agak jarang. Memang peaknya tetap Maret, April, Mei. Peaknya. Nah, buat cari spotnya itu, ini kita ngomongin yang di laut loh ya. Kalau di laut itu kita milih spotnya itu bisa di Isoba. Di Isoba nih rok bebatuan itu, karena memang cocok buat sembunyi ikan itu, si Sakuramasu itu. Sama di Saf di Pasiran, terutama yang dekat-dekat muara, karena dia sebelum masuk ke muara itu dia muter-muter dulu tuh di lautnya tuh. Entah mungkin standby nunggu pasangan atau gimana, nggak tahu. Kalau udah dapat pasangan dia naik ke laut. Naik ke sungai mungkin ya, nggak tahu. Jadi buat pilih spotnya itu tadi di Saf, di Bohate apa sih bahasa Jepangnya, di pemecah ombak, di tetra kayak gitu, yang deket di muara, terutama di Soba. Karakteristik si Sakuramasu nih dia suka di air bening. Dia nggak suka air keruh, coy. Suka di air bening. Sama di tempat-tempat yang banyak kaisonya, jadi banyak rumput lautnya gitu. Dia sering di tempat-tempat kayak gitu. Dia ganas kalau pagi hari tuh, pagi sama senja. Mancingnya di pagi hari atau sore hari, waktu masih remang-remang tuh. Dia suka remang-remang. Ya sama lah kayak ikan-ikan normal biasa, mereka makan pagi, sarapan, sama makan malam lah ibaratnya. Kalau orang biasa memang ganas-ganasnya memang pagi hari biasanya. Jadi Sakuramasu ini kalau pagi dia ke pinggir, ke tempat yang lebih dangkal buat cari makan tuh. Dia makanin ini, Cok. Jadi ketika musim Sakuramasu, dia nih pas musim salmon kan musim gugur, naik ke sungai itu, naik ke sungai bertelur terus netes, habis itu dia ini turun ke laut tuh. Nah, si Sakuramasu ini makanin salmon itu.
anakan-anakan salmon kecil-kecil itu. Makanya pada ngumpul di muara tuh kebanyakan. Kita lanjut ke set tackle. Set tackle pertama yang jelas harus punya joran. Pertama joran bisa pakai medium light, medium hard. Kalau aku lebih suka medium hard. Kenapa? Karena bisa buat ngelempar lur gede tuh. Punya aku ini, aku pakai tackle buat pasiran sih. Nesa CI4 Plus. Dia S100 mH, bisa ngelempar 10 sampai 56 gram, maksimal 65 gram buat metal jig. Karena kadang ada kondisi di mana angin kencang. Kalau cuman pakai lur-lur enteng itu dia nggak terbang tuh. Jadi karena laut ini nggak bisa ditebak, makanya kalau aku lebih suka pakai MH. Medium bisa, medium light bisa juga. Cuman ya itu tadi kekurangannya. Cuman bisa pakai lur kecil. Terus reel ukuran 3000, 4000, 5000. 5000 itu udah kegedean tuh. Rata-rata kebanyakan orang pakai reel ukuran 4000. Gak usah gede-gede, berat. Yang penting bisa masuk PE. Nah, PE-nya nih. PE-nya PE 0,8, ranknya 0,8 sampai 1,5. Kalau aku ambil tengah-tengah 1,2. Kenapa nggak 0,8? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 1,5? Kalau aku pribadi 1,2 nih power cukup, ketipisan cukup. Jadi ngelempar bisa jauh, tapi powernya ada. Aku kebanyakan kalau pakai PS1 ke bawah, aku lempar putus. Makanya nggak suka aku pakai line terlalu kecil. Nah, buat panjang PE-nya 200 sampai 300 meter, minimal 200 meter lah. 150 boleh sih, cuman terlalu pendek. Kalau lempar pakai metal jig terbang 100 meter, nyangkut putus. Habis dah. Kalau cuma 150. Jadi sebisa mungkin minimal panjang 200 meter, 300 meter. Ya reelnya menyesuaikan itu tadi, ukuran 4000. Makanya ambil reel ukuran 4000-an. Rata-rata kebanyakan orang ambilnya ukuran 4000 karena ya masuk PE segitu kan. Ya aku ukuran 4000 Stradic Shimano ini aku pakai 1,2 nih masuk PE 1,2 nih masuk 400 meteran lah. Jadi kalau pun nyangkut nggak langsung habis, nyangkut putus nggak cepet habis gitu. Buat leadernya ukuran 20 sampai 30, 25 LB. Ini aku pakai duel. Ini ukuran 25 LB Invisible Fluoro ini, ada duel. Aku ambil tengah-tengah. Berapa kilo berarti 25 LB ini? 12 kilo. Berapa? Ya segituan lah, 13 kilo lah. Terus lurnya buat Sakura Maso. Sakura Maso ini apa aja mau. Minnow, Shimpen, Metal Jig, Vibration, Spoon, mau semua. Jigworm nggak tahu, mungkin mau juga, cuman kebanyakan orang nggak pakai jigworm. Yang paling recommended yang mana? Kalau pagi pakai Minnow. Kalau udah siang dikit dia pergi ke perairan yang lebih dalam pakai metal jig. Pakai spoon juga bisa. Ya kebanyakan rata-rata Minnow sih kalau pagi. Kalau aku rekomendasi nyari yang monster 3 kilo up, pakai ini. Aku pakainya Tide Minnow lens 160 ini buat ngincer yang ukuran gede lah. Terus ada dalamnya juga ada gotrinya ini. Tapi cuman ini buat pagi doang tapi intinya apa aja mau kok Sakura Maso nih. Apa aja diajar. Hooknya sebisa mungkin ini kan treble hook. Aku pakai treble nih. Ya treble bisa sih, cuman kelemahannya kalau pakai treble nih kalau Sakura Maso gampang mocel, Cok. Karena Sakura Maso ini memang mulutnya nih dia lunak dia. Beda sama salmon. Salmon nih mulutnya keras, makanya ketika ada sentuhan kita sentak sekencang mungkin tuh kalau salmon. Tapi kalau Sakura Maso nggak bisa tuh, karena mulutnya lunak. Kalau kita sentak sekuat tenaga kayak narik kuda ya copot mulutnya itu pasti mocel. Makanya sebenarnya daripada treble hook, aku rekomendasi yang single hook tuh. Nih model kayak gini. Ini sebenarnya kurang panjang sih. Pokoknya dikasih asis, pakai asis hook yang model kayak gini. Agak panjangin dikit nggak apa-apa. Karena apa? Karena Sakura Maso itu dia makannya nih pasti nyerangnya dari belakang tuh. Dia suka main belakang tuh. Makanya dikasih agak panjangan dikit. Nggak ya pendek kayak tadi pun nggak masalah sih. Cuman bakunya panjang kayak gini. Shimpen pun sebisa mungkin dibikin single hook juga. Terus karena dia suka nyerang belakang, dia ini kadang ngecek dulu tuh lurnya tuh, dicek dulu pakai mulut kan nggak punya tangan tuh ikan tuh, makanya dicek dulu ini ikan beneran atau bukan. Makanya sering dia gigit dulu tuh. Nah gigitnya tuh dari belakang, makanya ya pakai single hook. Tadi yang digigit single hooknya, ya kena lah akhirnya. Kalau dibilang kenapa bagusan pakai single hook, satu single hook ini penetrasinya dia lebih panjang, lebih dalam tuh. Kalau treble hook dia ya segitu-gitu aja, ya bisa dibilang penetrasinya dalam, cuman kadang ketahan sama apanya sih ini. Pokoknya cari info sendiri lah kenapa treble hook nih single hook lebih bagus daripada treble. Kalau khusus buat Sakura Maso.
intinya penetrasinya lebih dalam, terus nggak gampang muncul. Ibaratnya kalaupun dia gigit nggak kena, nggak nyangkut di mulut pun dia nggak sakit gigi dulu kan. Ini teori pribadi sih. Jadi kalaupun dia nggak nyangkut, nggak hook up, dia nggak sakit gigi duluan, jadi bisa mau nyambar lagi mungkin ya. Tapi buat Sakuramasu bagusnya memang double single hook, memang single hook depan belakang yang paling penting, karena dia suka main belakang. Nah, buat set tackle itu doang sih. Buat warna lur juga pengaruh juga. Kalau pagi ini ya biasa lah, kebayangkan kalau pagi pakainya warna pink. Kalau udah siang dikit atau di spot yang agak dalam warnanya silver metalik, ya itulah hologram, itulah yang kelap-kelip itulah, kalau kena cahaya itulah pakai hologram itu. Terus kelengkapan opsional, 1 landing net. Nah, spot kita kan kadang di pemecah ombak atau di tetra atau di bebatuan yang tinggi-tinggi itu. Jadi perlu banget, mungkin bisa primer sih, bukan opsional lagi sih, buat landing net itu. Karena apa? Mau di body pun ini bisa aja. Cuman ya itu tadi, balik ke awal tadi, mulut Sakuramasu ini lunak dia. Jadi kalau kau body pasti chance buat mocelnya ini tinggi banget. Makanya perlu buat landing net. 1 tamu tuh landing net. 2 buat alasan keamanan. Apa yang namanya? Floating base. Nah, floating base. 1 buat wadah lur, 2 bisa buat flyer, tang. Terus bisa buat minuman juga. Kalau ada yang fiturnya yang buat minuman kayak gini. Nah itu, sama ini ngapung ini. Jadi kalaupun jatuh ke laut pun ngapung. Floating base. Terus lanjut wadder. Jadi wadder nih kayak sepatu boot tapi sampai dada gitu lah, tinggi-tinggi biar nggak basah itu. Ini kan musim dingin. Jadi cari yang bahannya kloropren. Lupa aku namanya. Itu pokoknya itu opsional sih. Mau nggak pakai, kalau tahan dingin silakan. Mau nyeker pun boleh. Kalau tahan dingin. Soalnya Sakuramasu kan di musim dingin kan, musim dingin sama musim semi, makanya menurutku perlu banget pakai wadder biar nggak masuk angin, pakai wadder. Terus pakaian yang hangat yang jelas itu, soalnya musim dingin pakaian hangat, sarung tangan, tutup kepala. Terus yang terakhir bawa KTP kalau seumpama kesapu ombak masuk ke laut, biar tim SAR gampang identifikasi itu. Nah, ini ke teknik mancingnya kita. Teknik mancingnya ada 2 cara. Jadi Sakuramasu ini kalau dipancing pakai lure itu kayak males-malesan dia. Kadang kalau coba lihat videonya kalau dalam air itu, cara makan dia itu kayak makan nggak kayak gitulah modelnya lah. Jadi dicicipin dulu, dijilat dulu ibaratnya kan. Jadi nggak langsung dihap gitu, nggak. Makanya salah satu tekniknya lempar, kita gulung pelan-pelan. Biar apa? Lure kalau terlalu kenceng, ikan jadi malas ngejar kan kadang kan. Kalau pas pas aktivitasnya benar-benar tinggi mungkin ya bisa lah gulung kenceng. Tapi kebanyakan kalau buat Sakuramasu gulung pelan-pelan, sama biar bener-bener nyangkut, bener-bener kekejar sama dia. Oh iya lupa, sama setting drag jangan kenceng-kenceng, karena kalau setting drag terlalu kenceng gampang muncul dia. Makanya sebisa mungkin pakai hook yang tajam, setting dragnya jangan terlalu kenceng, atau pakai joran medium light. Jadi ketika kita sentak, mulut dia ini nggak jebol tuh, nggak bikin sariawan ikan. Jadi kita sebisa mungkin drag nih jangan terlalu kenceng, mungkin ya kira-kira lah drag mungkin setengah kiloan. Jadi ditarik nih, ketika kita sentak drag nih keluar nih. Nah, jadi bener-bener nggak bikin jebol mulut ikan tuh. Kalau pakai joran ukuran medium mungkin lebih ini lagi sih ya, drag agak kencengin dikit pun nggak masalah mungkin ya. Tapi aku pakai MH medium hard, jadinya dragnya jangan terlalu kenceng biar nggak jebol mulut tuh. Jadi cara mainnya pertama gulung pelan-pelan. Nah, cara kedua bisa kita jerking, terutama jig. Kalau pakai jig kita jerking, jadi biar lure tuh kelihatan, biar ikan tuh sadar kalau ada lure di situ. Makanya kita kasih jerking. 2 tekniknya itu tadi cara mancingnya. Ya itu doang. Sama kadang kalau Sakuramasu ini biasanya bareng sama Amemasu tuh. Amemasu ini warna dia trout juga, cuman ada bentol-bentol putih, bukan panu loh ya. Dia coklat warnanya. Terus ada titik-titik putih itu. Tapi rasanya tetap lebih enak Sakuramasu. Tapi ya kalau aku bawa pulang aja, belum pernah makan sih. Entah rasanya bener-bener gak enak apa gimana sih, soalnya pada dibuangin kalau dapat Amemasu tuh.
Nah jadi gitu aja tipsnya buat mancing Sakuramasu. Mungkin kita ini karena aku udah mau pulang, itu kapalku udah nunggu tuh meskipun sekarang baru jam 3-an. Jadi aku kasih tips kayak gitu aja. Besok mungkin April waktu peak, mungkin ke Hokkaido lagi aku mancing Sakuramasu. Jadi ikutin terus, tonton terus videoku. Subscribe boleh, nggak subscribe boleh. Kalau kira-kira menarik ya subscribe lah. Masa nggak subscribe cowok. Ya gitu aja, ketika ketemu di episode selanjutnya hari Sabtu, insya Allah, kalau nggak males upload. Bye-bye.